Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Wirdaus dengan NPM 522161104 dari jurusan Hubungan Internasional. Di sini saya ingin menjelaskan tipe-tipe dan paradigma terhadap International Non-Governmental Organization. Jadi mengapa sih organisasi bisa terbentuk? Organisasi bisa terbentuk dikarenakan individu-individu yang membutuhkan atau juga ingin mencapai suatu tujuan. Jadi organisasi itu pasti ada tujuannya terbentuknya. Misalnya contohnya kita ambil dari Yogyakarta tentang masalah sampah. Jadi masyarakat sekitar kayak merasa resah dan juga ingin menangani sendiri tentang permasalahan sampah pada mereka. Makanya akhir itu mereka membentuk yang namanya organisasi. Jadi di dalam sini terdapat beberapa tipe dan paradigma terhadap NGO. Yang pertama yaitu berdasarkan skop kegiatannya by Philip Hendrick, yang dimana itu terbagi menjadi dua, yaitu Development NGO dan juga Mobilization NGO. Untuk Development NGO yaitu sebuah organisasi yang memusatkan perhatiannya pada program pengembangan masyarakat konvensional. Contohnya itu seperti irigasi, tentang air minum, tentang pusat kesehatan, pertanian, peternakan, kerajinan, dan juga bentuk pembangunan ekonomi lainnya. Jadi di sini organisasi ini atau bisa dibilang LSM ini dia bakal berfokus pada pembangunan terhadap masyarakat-masyarakat sekitar. Kita bisa ambil contoh dari Sinergi Sriwijaya Peduli. Contohnya adalah lagunya seperti ini. Nah, jadi ini adalah sebuah LSM yang berfokus pada pengembangan masyarakat, terkhusus dalam mengatasi masalah krisis air bersih di Desa Marga Sungsang, Kabupaten Banyuasin. Jadi LSM ini juga berperan sebagai motivator, komunikator, dinamisator, serta fasilitator dalam upaya penyediaan akses air bersih bagi masyarakat yang mengalami kesulitan. Selanjutnya yaitu dari Mobilization NGO. Jadi Mobilization NGO itu adalah organisasi yang memusatkan perhatiannya pada pendidikan dan mobilisasi masyarakat miskin. Jadi NGO ini akan mengangkat isu-isu terkait yang contohnya seperti ekologi, hak asasi manusia, status perempuan, hak-hak hukum atas kepemilikan tanah, hak-hak pedagang kecil, tunawisma, dan juga penghuni liar di kota-kota besar. Jadi dia bakal berfokus pada mendekatkan diri terhadap masyarakat kelas rendah. Contohnya yaitu dari Rusia, yaitu namanya Opera Rusia. Contohnya adalah seperti ini logonya. Nah, jadi ini ada sebuah LSM yang berfokus pada dukungan terhadap para pelaku usaha kecil dan juga menengah di Rusia dengan memberikan perlindungan hukum, memfasilitasi akses ke pembiayaan, dan juga menciptakan lingkungan bisnis yang menguntungkan. Selain itu, Opera Rusia juga bertindak sebagai platform untuk dialog antara pengusaha dan juga badan pemerintah dengan membantu mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pedagang kecil dalam operasi sehari-hari mereka. Jadi, Opera Rusia ini juga sebuah tempat diskusi antara para pengusaha-pengusaha atau para UMKM yang ada di Rusia, baik yang itu udah menengah ataupun yang kecil. Jadi mereka bakal diskusi terhadap apa sih masalah-masalah setiap UMKM mereka yang sedang jalani dan bakal ngerimbungkan dan juga mendapatkan solusinya. Oke, kita akan masuk ke nomor kedua, yaitu berdasarkan konteks jaraknya dengan pemerintah, di mana dia terbagi menjadi tiga, yaitu High Level Partnership Grassroots Development, High Level Politic Grassroots Mobilization, dan juga Empowerment of the Grassroots. Jadi, yang pertama, kita akan masuk yang pertama, yaitu High Level Partnership Grassroots Development, di mana LSM ini kegiatannya tuh lebih diutamakan pada hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan daripada yang bersifat advokasi. Jadi kegiatan LSM ini tidak bersinggungan dengan proses yang namanya politik. Namun, mereka mempunyai perhatian yang besar untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Juga LSM ini juga umumnya tidak begitu besar dan juga banyak bersifat lokal. Kita bisa ambil contoh yaitu dari High Level Partnership Grassroots Development, yaitu adalah Caritas Zimbabwe. Seperti ini. Jadi, ini adalah sebuah LSM yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan. Caritas Zimbabwe bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal melalui inisiatif swadaya dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Saat ini Caritas Zimbabwe memiliki rencana untuk tahun 2025 sampai 2030 mencakup keterlibatan sektor swasta, lokalisasi, dan juga pemanfaatan lahan sosial untuk menghasilkan pendapatan.
Selanjutnya kita akan masuk yang nomor 2 yaitu High Level Politic Grassroots Mobilization. LSM ini mempunyai kecenderungan untuk aktif dalam kegiatan politik, di mana mereka tuh menempatkan perannya sebagai pembela masyarakat atau bisa dibilang garda terdepan, baik dalam upaya perlindungan ruang gerak maupun terhadap isu-isu kebijakan yang menjadi wilayah perhatiannya. LSM ini bisa dibilang organisasi ini juga pada umumnya tidak begitu saja dapat bekerja sama dengan pemerintah, karena pasti ada namanya proses untuk bisa dipercaya oleh pemerintah. LSM ini juga dalam kategorinya itu bersifat advokatif, terutama dalam memobilisasi masyarakat guna mendapatkan tempat dalam kehidupan politiknya. Kita bisa ambil contoh yaitu dari organisasi di Indonesia yaitu Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi atau bisa dibilang LBH Asosiasi, di mana itu LBH Asosiasi ini adalah memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, terutama kepada kelompok miskin atau kurang mampu secara finansial, atau bisa dibilang mereka itu memberikan jasanya mereka itu secara cuma-cuma dan juga atau gratis. Jadi LBH Asosiasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan akses keadilan dan juga bantuan hukum yang layak tanpa memandang namanya status ekonomi. Kita bisa melihat bahwasanya banyak masyarakat yang terkendala terhadap bagaimana mereka untuk bisa menyewa seorang pengacara. Jadi masyarakat kalau misalnya mereka mengalami kesusahan dalam suatu hukum atau juga pas pengadilan, mereka itu tidak bisa untuk menyewa pengacara. Jadi terbentuknya LBH Asosiasi ini adalah sebagai solusi orang-orang masyarakat kelas bawah untuk bisa mendapatkan yang namanya keadilan dan juga kehidupan politik. LBH Asosiasi ini juga bergerak langsung untuk kepada pemerintah. Kita lanjut saja ke nomor 3 yaitu Empowerment at Grassroots. Jadi LSM dalam kategori ini itu pusat perhatiannya pada usaha peningkatan kesadaran dan juga pemberdayaan masyarakat kelas bawah atau bisa akar rumput akan hak-haknya. LSM ini tidak berminat untuk mengadakan kontak langsung dengan pejabat pemerintah. Jadi mereka ini ingin untuk bergerak sendiri tanpa namanya ada campur tangan dari pemerintah. Takutnya setiap kalau misalnya ada campur tangan dari pemerintah, maka tujuan utama atau tujuan asli dari sebuah LSM itu akan tercampur bau-bau politik dari yang dibawa oleh pemerintah. Juga bisa dibilang mereka percaya bahwa perubahan juga akan muncul sebagai akibat dari meningkatnya kapasitas masyarakat, bukan sesuatu yang berasal dari pemerintah. Kita bisa ambil contoh dari untuk Empowerment at Crisis yaitu Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, atau bisa dibilang MST. Nah, itu adalah sebuah gerakan tanpa tanah di Brazil, di mana berfokus pada advokasi hak atas para pekerja dan juga yang tidak memiliki tanah. Logonya adalah seperti ini. Jadi, LSM ini tuh berusaha untuk memperjuangkan hak mereka dalam akses tanah dan juga sumber daya. Kegiatan dari MSC ini berupa seperti pendidikan, pelatihan, dan juga mobilisasi masyarakat untuk mengatasi ketimpangan sistematik dalam distribusi tanah. Oke, kita akan masuk ke tipe dan juga paradigma NGO yang ketiga, yaitu adalah berdasarkan pola hubungannya dengan pemerintah. Dimana itu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah autonomous atau benign flag, yang kedua itu adalah facilitation atau promotion, yang ketiga adalah collaboration atau cooperation, yang keempat adalah cooptation atau absorption, dan juga yang kelima yaitu containment atau sabotage atau juga bisa dibilang dissolution. Kita akan masuk yang nomor pertama yaitu adalah autonomous atau benign flag. Jadi autonomous atau benign flag ini adalah sebuah pola relasi di mana pemerintah tidak menganggap LSM itu sebagai ancaman. Karena itu pemerintah membiarkan LSM bekerja secara independen juga mandiri. Jadi pemerintah itu melihat LSM yang ada di depan mereka itu tidak menjadi ancaman mereka terhadap keberadaannya. Jadi membuat mereka ya udah kayak gitu, kita biarkan saja. Tapi juga pemerintah juga tidak memberikan sebuah bantuan dan menganggap LSM ini harus bisa untuk bekerja secara independen atau mandiri. Kita bisa ambil contohnya itu adalah yang ada di Indonesia yaitu Copernic. Copernic ini bisa dibilang seperti ini logonya, yaitu berfokus pada penanganan tantangan sosial dan juga lingkungan melalui solusi inovatif, khususnya di masyarakat pedesaan yang kurang terlayani.
Jadi lembaga ini tidak mengandalkan dana langsung dari pemerintah, melainkan dari sumbangan swasta, hibah, dan kemitraan dengan perusahaan dan individu. Dengan begitu, LSM ini dapat melaksanakan proyek-proyek seperti distribusi energi bersih, sistem penyaringan air, dan juga inisiatif berbasis masyarakat lainnya. Kalian bisa tahu kalau Kopernik ini ada di Instagram. Mereka punya Instagram. Lihat dari sini. Jadi mereka itu adalah tempat atau bisa dibilang LSM yang berusaha untuk menangani masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat Indonesia, terutama juga tentang lingkungan. Di mana mereka memberikan solusi inovatif nih, apa saja yang diperlukan nih untuk perubahan. Terus kita akan lanjut yang ke nomor kedua, yaitu facilitation atau promotion. Jadi yang pola nomor kedua ini adalah pemerintah ini menganggap kegiatan LSM sebagai sesuatu yang bersifat komplementer. Pemerintahlah yang menyiapkan suasana yang mendukung bagi LSM untuk beroperasi. Jadi LSM ini setiap operasinya itu kan bisa dibilang dibantu dan juga didukung oleh pemerintah. Nah, tidak jarang juga nih pula pemerintah mendukung dengan menyediakan seperti fasilitas dana, peraturan, dan juga pengakuan hukum, serta hal-hal yang sifatnya administratif lainnya. Kita bisa ambil contoh yaitu Safe Employment Women Association, atau bisa dibilang SEWA. Seperti ini. Ini adalah logonya. Nah, ini adalah sebuah LSM yang berfokus pada pemberdayaan perempuan wirawasta dan menyediakan mereka perangkat untuk kemandirian ekonomi seperti keuangan mikro, pelatihan, keterampilan, dan juga dari akses pasar. Nah, dalam operasi sewa ini, pemerintah bisa dibilang sewa ini dari India ya. Nah, dalam operasi sewa ini, pemerintah India itu mendukung sangat besar kegiatan mereka, serta juga mempromosikan kebijakan yang sejalan dengan sewa. Jadi, pemerintah India itu melihat pergerakan sewa ini bisa masuk nih ke dalam kebijakan ke depan mereka. Nah, selanjutnya itu adalah ke nomor 3, yaitu adalah collaboration atau cooperation. Nah, di pola ketiga ini, pemerintah menganggap bahwa kerjasama dengan kalangan LSM itu merupakan sesuatu yang harus sangat menguntungkan. Jadi, pemerintah ini melihat LSM ini adalah sebuah tempat yang bakal bisa menguntungkan mereka juga. Nah, karena itu, dengan bekerja sama, semua potensi dapat disatukan guna mencapai satu tujuan bersama. Jadi pemerintah itu melihat LSM ini mempunyai tujuan yang sama nih dengan punya kita. Ayolah kita bekerja sama. Nah, kita bisa ambil contoh tentang LSM-nya itu adalah Integrate Health yang ada di Togo, di bagian benua Afrika. Nah, di LSM ini bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan di Togo, di mana dia berfokus pada untuk mengatasi tantangan kesehatan yang terjadi di Togo. LSM ini dan juga pemerintah, di mana pemerintah memobilisasi sumber daya teknis dan juga finansial untuk meningkatkan sistem perawatan kesehatan, di mana khususnya itu melalui Integrated Primary Care Program. Jadi LSM ini dan juga pemerintah bekerja sama dan membentuk sebuah sistem perawatan kesehatan untuk di Togo. Nah, menurut LSM ini, layanan kesehatan yang ada di Togo itu masih belum bisa terjangkau oleh setengah dari populasi yang ada di benua Afrika, terutama juga di mereka menyebut dia oleh sampai ke populasi dunia. Nah, oleh karena itu, Integrate Health bekerja sama erat dengan pemerintah untuk memperkuat sistem kesehatan dan juga untuk mengatasi kesenjangan kritis serta untuk memajukan pemerataan kesehatan. Jadi, Integrated Health yang ada di Togo ini merasa bahwa kesehatan yang ada di dunia itu, fasilitas kesehatan yang ada di dunia ini belum bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat. Jadi oleh karena itu, Integrated Health ini bekerja sama dengan pemerintah untuk memberikan fasilitas yang sama, walaupun masyarakat yang ditempati adalah tempat yang sangat terpencil gitu. Terus kita lanjut ke nomor pola keempat, yaitu cooptation atau absorption. Nah, di mana pola keempat ini pemerintah mencoba untuk menjaring dan juga mengarahkan kegiatan LSM dengan mengatur segala aktivitas mereka. Untuk itu, kalangan LSM harus memenuhi
ketentuan yang dikeluarkan pemerintah. Nah, tidak jarang juga sih pemerintah melakukan kontrol secara aktif. Jadi, di pola keempat ini, pemerintah melihat LSM ini bisa dibilang sebuah ancaman jika dia bergerak sendiri. Oleh karena itu, pemerintah mengambil alih dan juga melakukan kontrol secara aktif terhadap segala aktivitas yang dilakukan oleh LSM. Nah, kita bisa ambil contoh yaitu di All China Federation of Trade Union, atau bisa dibilang HCFTU. Contoh seperti ini adalah logonya. Nah, ini adalah LSM yang ada di Cina, atau bisa dibilang di Tiongkok. Nah, LSM ini itu adalah sebuah serikat buruh yang diakui secara hukum di Tiongkok karena beroperasi di bawah kendali ketat oleh Chinese Communist Party atau CCP. Nah, LSM ini juga berfungsi sebagai alat bagi partai untuk mengelola hubungan ketenaga kerja dan memastikan bahwa aktivitas pekerja selaras dengan kepentingan negara. LSM ini serta juga berfokus untuk memperjuangkan hak-hak pekerja dalam kerangka yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kita bisa melihat nih, LSM ini itu bergerak atas perintah oleh Chinese Communist Party atau partai politiknya. Jadi mereka tidak bisa bergerak sendiri. Mereka bakal melakukan perundingan dengan partainya. Apakah itu sudah sejalan dengan kepentingan negara? Nah, kita bisa lanjut ke nomor 5, yaitu adalah yang terakhir atau pola kelima, yaitu adalah containment atau sabotage atau juga dissolution. Jadi, untuk pola kelima ini, pemerintah melihat LSM itu sebagai tantangan, atau bisa dibilang ancaman, sehingga pemerintah mengambil langkah tertentu untuk membatasi ruang gerak LSM, atau bahkan membubarkan LSM yang dianggap melanggar ketentuan yang berlaku. Jadi, pemerintah itu melihat LSM ini adalah sebuah ancaman jika mereka terus ada dan aktif dalam kegiatannya. Oleh karena itu, kegiatan LSM ini tidak selaras dengan kepentingan negara. Kita bisa ambil contoh di yang ada di Hungari, yaitu ada Transparency International Hungary. Logonya seperti ini. Nah, jadi ini adalah sebuah LSM yang bertujuan untuk memerangi korupsi. Jadi, dan juga mempromosikan transparansi di dalam negeri. Nah, LSM ini berusaha untuk melakukan advokasi kepentingan publik dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat serta memantau korupsi. Akan tetapi, pergerakan dari LSM ini selalu diawasi ketat oleh pemerintah Hungary. Nah, bisa dibilang LSM ini itu bergerak untuk memerangi kebijakan atau juga pemerintahan Hungary yang dimana sangat banyak sekali terjadi korupsi dan juga tidak adanya transparansi data yang sesuai dengan kegiatan mereka. Nah, jadi LSM ini itu langsung dijaga ketat oleh Hungary Sovereignty Protection Office atau bisa dibilang SPO, di mana pemerintah Hungary itu Hungaria jadi bilang menuduh LSM ini tersebut itu melakukan kegiatan yang mempengaruhi berdasarkan disinformasi yang merugikan negara. Pemerintah Hungaria juga menuduh pergerakan mereka ini untuk melayani kepentingan negara-negara besar, khususnya itu seperti Amerika Serikat. Jadi, akan tetapi LSM ini mengecam tuduhan pemerintah Hungaria karena tidak berdasar, karena langsung asal main bukti saja, dan juga merupakan tindakan pembalasan oleh rejim Perdana Menteri Viktor Orban. Jadi, LSM itu langsung membalas, ultimate juga atas tuduhan dari pemerintah Hungaria, di mana sekarang itu lagi di kepemimpinan oleh Perdana Menteri Viktor Orban. Jadi LSM ini itu sebenarnya mereka bergerak sendiri karena mereka ingin adanya transparansi data dari pemerintah Hungaria, dan mereka melihat banyaknya terjadi korupsi oleh pemerintahnya tersendiri. Oke, itu tentang penjelasan mengenai tipe dan juga paradigma NGO. Jadi, organisasi atau LSM, bisa dibilang seperti itu, pasti terbentuk atas kepentingan masyarakat. Itu juga bisa dibilang organisasi atau LSM itu dibentuk untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya adalah untuk mengatasi masalah-masalah masyarakat. Tetapi setiap pergerakannya itu pasti tidak akan sepenuhnya juga didukung oleh pemerintah. Ada organisasi yang didukung oleh pemerintah, ada juga yang tidak didukung, bahkan ada juga yang pemerintah yang merasa LSM ini harus bubar.
Dan juga setiap pergerakan LSM itu ada yang bersifat politik dan juga tidak. Nah, bisa dilihat, kita bisa melihat hal tersebut secara lebih detail di sekitar kita. Oke, mungkin sampai situ saja penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.